Assalamualaikum, jumpa lagi di Istiqomah Channel, belajar matematika ala-ala Isti. Pada video kali ini kita akan membahas tentang peluang kejadian majemuk. Apa sih yang dimaksud dengan kejadian majemuk? Jadi, kejadian majemuk merupakan gabungan dari dua atau lebih kejadian sederhana. Nah, notasi yang sering digunakan adalah notasi ini ya, seperti huruf N yang disebut juga irisan, atau yang seperti huruf U atau disebut juga gabungan. Ada dua aturan dalam kejadian majemuk, yaitu aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Untuk aturan penjumlahan ini nanti digunakan untuk kejadian saling lepas dan kejadian tidak saling lepas. Untuk aturan perkalian ini digunakan untuk kejadian saling bebas dan kejadian tidak saling bebas atau kejadian bersyarat. Oke, mari kita bahas satu persatu tentang kejadian majemuk. Yang pertama yaitu aturan penjumlahan. Nah, aturan penjumlahan ini kan digunakan untuk kejadian saling lepas dan tidak saling lepas. Kalian harus bisa membedakan antara peluang kejadian yang saling lepas dan kejadian yang tidak saling lepas. Apa perbedaan antara kejadian saling lepas dan tidak saling lepas? Oke, perhatikan ya baik-baik. Jadi di sini tadi kan dia aturan penjumlahan. Nah, aturan penjumlahan ini nanti berarti dia menggunakan tanda jumlah di sini. Ini kan jumlah nih. Nah, jadi yang pertama aturan penjumlahan untuk peluang kejadian saling lepas jika kalau kalian sudah mendata anggota-anggotanya dan kalian mencari nilai peluangnya untuk kejadian A dan kejadian B ya, karena ini kan beberapa kejadian, kita asumsikan kejadian pertama itu sebagai kejadian A dan kejadian yang kedua sebagai kejadian B, maka peluang A ditambah peluang B ya. Jadi ini nanti kalau digambar secara diagram Venn, dia gambarnya terpisah seperti ini kejadian A, ini kejadian B, ini terpisah ya. Untuk kejadian yang tidak saling lepas, rumusnya menjadi PA atau B sama dengan PA plus PB dikurang PA dan B. Nah, kalau yang tadi di atas kan dia rumusnya menjadi PA plus PB saja ya. Nah, di atas kan dia gambarnya terpisah, makanya seperti itu rumusnya. Kalau yang di bawah ini kan dia digabung ya, dan di sini ada irisannya. Lah, irisan ini yang menjadi pengurang di sini, makanya dia di sini menjadi PA plus PB dikurang PA dan B. Ini irisan dari sini. Jadi untuk membedakan antara dia kejadian saling lepas atau tidak saling lepas, kalian daftarkan dulu anggota-anggota di A dan di B. Setelah didaftarkan, dicari peluangnya ada irisannya enggak. Kalau tidak ada ya seperti ini terpisah, berarti dia kejadian saling lepas. Kalau misalkan kalian daftarkan anggota-anggotanya ada irisannya, maka dia menjadi tidak saling lepas. Di sini rumusnya ditambahkan pengurangan P, A, dan B seperti itu ya. Nah, untuk kejadian majemuk saling lepas dan tidak saling lepas itu biasanya menggunakan kata-kata atau ya. Oke, selanjutnya aturan perkalian. Nah, untuk aturan perkalian peluang majemuk ini nanti ada kejadian saling bebas dan kejadian tidak saling bebas atau disebut juga kejadian bersyarat. Nah, untuk dua kejadian dikatakan saling bebas jika kejadian yang satu tidak mempengaruhi kejadian yang lain. Maka rumus yang digunakan adalah peluang kejadian A dan B sama dengan PA dikali ya, karena di sini pakai aturan perkalian, maka di sini dikali PB. Selanjutnya
Untuk kejadian bersyarat atau tidak saling lepas, dua kejadian dengan kejadian yang satu yang saling mempengaruhi kejadian yang lain, maka dia dikatakan sebagai dua kejadian tidak saling bebas. Nah, untuk kejadian saling bebas ini, dia diketahui jika kejadian A dan B, peluang terjadinya kejadian B dengan syarat, ya syaratnya adalah kejadian A telah terjadi, maka peluang kejadian B dengan syarat A sudah terjadi menjadi PA dan B per PA, ya ini pakainya yang ini seperti itu ya. Oke, wassalamualaikum.